Nadia Wijaya, apa kau mau menikahi Pangeran Liang? Aku ini terlempar ke masa lalu. Kumohon, tolong aku. Siapa kau? Aku akan berikan semua ingatanku padamu. Mulai sekarang, kaulah aku. Akulah kamu. Yang Mulia Putra Mahkota. Ini semua salah Wina. Nadia Wijaya, kau berani menghalangi Wina bersama aku? Camarilla, pukul dia sampai pingsan. Besok pagi, langsung angkat ke tandu pengantin. Tunggu. Kakak, jika besok kau tak mau menikahi Pangeran Liang, ibumu, Rina Hartono, akan dihukum mati. Demi ibumu. Matilda. Pangeran Liang, mohon tunggu. Akan kusuruh Nadia keluar. Tuan Perdana Menteri, tak usah sungkan. Kami akan menunggu di sini. Selamat Kakanda mendapatkan putri sulung dari kediaman Perdana Menteri. Yang Mulia Putra Mahkota. Hari pernikahan ini, jika ada yang kurang berkenan, harap dimaafkan. Nadia Wijaya. Surat cerai ini menuduh Rina tak tahu malu berzina dengan pelayan. Jika kau naik tandu pengantin, surat ini akan kuhancurkan sendiri. Jika kau tak naik, surat ini akan kuumumkan ke seluruh negeri. Tuan Besar, kau memaksa anak kita mati. Ibu, surat cerai ini bagai pedang tajam. Genggamlah pedang ini. Tusuk ke jantung mereka yang menyakitimu. Meski putri sulung, apa artinya? Tetap harus menikahi pria cacat. Dengar Pangeran Liang kejam, sering pukuli selirnya. Kalau kau mati, sayang juga. Nanti tak ada yang bisa kusiksa. Vina, meski kau sering sakiti aku, sebelum pergi, kakak punya hadiah untukmu. Hadiah? Hadiah apa? Hadiah yang tak kau sangka. Nadia Wijaya, kau cari mati. Di depan ada Pangeran Liang. Siapa berani sentuh, berarti hina Paduka. Wina Wijaya. Aku akan kirim kalian ke neraka. Mulai sekarang, tunggu saja. Yang Mulia Pangeran Liang, hamba tak mau dinikahi Paduka. Hamba tak sengaja hina Paduka hari ini. Ayah dan putra mahkota ancam hamba, ancam nyawa ibu hamba. Terpaksa hamba setuju nikah. Hamba tak mau Paduka dimanfaatkan. Makanya hamba batalkan nikah di depan umum. Tuan Perdana Menteri memang hebat. Pangeran ini baru paham. Kau bohong. Siapa suruh kau adu domba aku dengan Pangeran Liang? Anak durhaka. Kau sendiri yang mati-matian mau nikahi Pangeran Liang. Sekarang kau malah berulah seperti ini. Surat cerai ini, ayah yang tinggalkan kemarin. Ayah bilang, kalau aku mau naik tandu pengantin, surat ini bisa dihancurkan. Kalau aku tidak mau, surat ini akan diumumkan ke seluruh negeri menuduh ibuku berselingkuh. Yang Mulia Putra Mahkota. Hadiah baikmu dan Tuan Perdana Menteri. Aku sebagai kakak terima. Ayo, pergi. Omong kosong. Dasar perempuan rendahan. Putra mahkota ini akan membunuhmu. Yang Mulia Putra Mahkota. Dia adalah tunangan Pangeran Liang. Sebelum bertindak,
Pikirkan baik-baik. Hormat pada Paduka, Pangeran Pemangku Negeri. Anak durhaka! Kau tahu tidak betapa besar masalah yang kau buat? Kau mau mematikan aku dan ibumu. Apa aku bahkan tidak boleh melawan? Melawan? Pangeran Liang adalah putra kandung Yang Mulia Permaisuri. Kau membatalkan pernikahan di depan umum. Keluarga kerajaan akan membiarkanmu. Tuan Besar, maafkan Nadia, tolong. Ini semua salahku. Aku memaafkannya? Apakah keluarga kerajaan akan memaafkan kediaman Perdana Menteri kita? Ini kejahatan yang bisa menghukum mati sekeluarga. Perdana Menteri, tunggu sebentar. Kasim Halim. Apa yang membawa Tuan ke sini? Perdana Menteri Wijaya. Nadia Wijaya telah mempermalukan istana. Tapi nyawanya, Yang Mulia Permaisuri yang tentukan. Tuan, sebaiknya biarkan gadis rendahan ini mati di istana. Nadia Wijaya, kamu ganti baju dulu. Yang Mulia Permaisuri ingin menemuimu. Hamba, Nadia Wijaya, menghadap Yang Mulia Permaisuri. Kudengar. Kau meremehkan Pangeran Liang. Baiklah. Masukkan ke penjara kerajaan, langsung eksekusi. Hamba rela mati. Asalkan Yang Mulia selamatkan nyawa ibu hamba. Nadia Wijaya, semua yang kau lakukan hari ini adalah untuk menyelamatkan ibumu. Bahkan tak segan memanfaatkanku. Tidak hanya itu, kondisi hamba lemah dan dingin, tidak subur. Mana berani menikahi Pangeran Liang? Apa katamu? Panggil tabib istana. Nadia Wijaya, jika hari ini terbukti kau cari-cari alasan, kau akan kucincang sampai mati. Kebetulan. Tabib dari Balai Pengobatan Kencana yang kudatangkan untuk memeriksa Pangeran Liang. Ternyata kini bisa dipakai. Suruh dia masuk. Nadia, rupanya kau tak tahu penyakit tersembunyi Pangeran Liang. Kau dalam masalah besar. Tuan, periksa. Apakah Nadia Wijaya tubuhnya dingin? Menjawab Yang Mulia Pangeran Liang, Nadia Wijaya tidak memiliki tubuh dingin. Kamu. Cepat selamatkan Pangeran Liang. Aga Pratama. Dokter Istana. Nadia Wijaya, apa yang kau lakukan? Aga Pratama. Ibu Suri. Apa yang terjadi pada hamba, Ibu? Aga Pratama. Sudah baik. Tabib istana boleh tinggal. Paduka Pangeran. Terima kasih. Bawa yang lain keluar. Kau paham pengobatan? Menurut hamba, hanya tahu sedikit. Adakah cara menyembuhkan penyakit Pangeran Liang ini? Ada. Tapi butuh beberapa hari untuk meracik obat. Kau bisa batalkan pernikahan dengan surat cerai ayahmu. Dan bersihkan nama ibumu. Kenapa tidak gunakan nyawa Pangeran Liang? Untuk selamatkan dirimu sendiri. Tabib berhati welas asih. Perkataan Paduka sungguh licik. Hamba pun merasa malu mendengarnya. Paduka Pangeran, Yang Mulia Permaisuri memanggil Paduka. Suruh Nadia Wijaya pulang dulu ke kediaman Perdana Menteri. Oleskan ini di lukamu. Apa ini? Dari Tuan di Balai Pengobatan. Tenang, tidak beracun.
Nadia Wijaya ini bisa akupunktur? Jangan-jangan ia pewaris teknik jarum emas? Pangeran ini tak paham pengobatan. Tak berani sembarang berkesimpulan. Paduka luas pengalamannya. Pasti lebih paham daripada hamba wanita yang hanya di dalam istana ini. Hamba hanya ditugaskan Kakanda Kaisar untuk memastikan pernikahan Aga berjalan lancar. Urusan lainnya. Yang Mulia Permaisuri, silakan putuskan sendiri. Paduka, tunggu sebentar. Permaisuri Suri pernah memerintahkan permaisuri ini untuk mengurus urusan jodoh Paduka. Apakah saat ini Paduka sudah memiliki orang yang disukai? Belum. Baguslah. Permaisuri ini merasa kini ada seseorang yang sangat cocok menjadi istri Pangeran Pemangku Negeri. Yang Mulia Permaisuri, urusan pernikahan hamba tidak perlu merepotkan Yang Mulia. Apakah Paduka tidak ingin tahu siapakah perempuan ini? Yang Mulia Permaisuri, waktu Yang Mulia lebih baik digunakan untuk mengurus pernikahan Pangeran Liang atau putra mahkota. Nadia Wijaya ini kelihatannya tidak pantas untuk Pangeran Liang. Pantas tidaknya Nadia Wijaya untuk Pangeran Liang tak penting. Yang penting pantas untuk Paduka. Sekarang juga Permaisuri akan memohon titah agar Permaisuri Suri mengangkat Nadia Wijaya menjadi selir Paduka. Pantas tidaknya Nadia Wijaya untuk Pangeran Liang tak penting. Yang penting pantas untuk Paduka. Sekarang juga Permaisuri akan memohon titah agar Permaisuri Suri mengangkat Nadia Wijaya menjadi selir Paduka. Pasti Permaisuri Suri akan sangat senang. Baik. Mengangkat Nadia Wijaya untuk hamba. Sangatlah tepat. Kubuat ibu tunggu di kamar. Kenapa? Sorry, Anadia. Keluar. Nona Selung, di mana ibu hamba? Nona Selung. Hamba tak lihat nyonya besar. Setiap hari, kau yang jaga ibu. Kalau bukan atas perintah ibu, berarti kau yang mencuri. Hamba tidak. Beritahu di mana ibu hamba. Atau kau kubawa ke pejabat. Mencuri dari kediaman Perdana Menteri, nyawamu 10 kali pun tak cukup. Nona Selung. Nona Selung. Hamba lihat Nona kedua suruh orang bawa nyonya besar ke kamar samping pelayan. Apa? Nona kedua bilang ada pencuri masuk ke halaman. Suruh cari dengan teliti. Nina Wijaya. Tahu lagi. Ibu. 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 Nadia Wijaya, kenapa kau di sini? Hei orang, cek kamar ini. Ini. Nadia Wijaya, Ibu. aku kenapa ini? Ini. Nyonya, Nona. Hamba yang hina disuruh Nona kedua dari kediaman Perdana Menteri untuk antar barang. Tak tahu kenapa sampai sini langsung dipukul pingsan. Ibu. Tampaknya ayah mau buktikan surat cerai itu benar. Menuduh ibu berselingkuh dengan orang lain. Lalu usir kita berdua dari kediaman Perdana Menteri. Tapi sekarang bagaimana? Buka pintu, buka. Buka pintu. Pintu kamar Nona kedua dikunci. Hantam buka pintunya.
Nona, Ukuran Nona sudah hamba catat. jika tak ada hal lain, hamba mohon pamit dulu. Baik, terima kasih Tuan. Ingat, buatkan 2 set untuk ibuku juga. Siap. Tunggu. Kalian mengendap-endap apa di sini? Apa yang kalian lakukan? Apa Nyonya Yuan main serong? Nadia Wijaya, kau jaga-jaga di sini? Kenapa diam saja? Bunuh saja aku! Ayah dan Yang Mulia Putra Mahkota. Takkan membiarkanmu. Tenang saja. Aku tak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Lagi pula, soal menjebak ibu ini, tak mungkin kau lakukan sendirian. Jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Ayah! Hari ini hamba melihat orang ini menyelinap masuk ke kamar Nyonya Selir. Karena itu hamba suruh orang masuk mengejutkan. Itu bohong. Orang ini berkali-kali datang diam-diam menemui Nyonya Selir. Ini menyangkut muka kediaman Perdana Menteri. Karena itu hamba suruh orang menangkap basah. Nyonya Yuan, ternyata benar kau selingkuh di belakangku. Pengawal, tangkap dia. Tuan Besar, hamba tidak bersalah. Terang-terangan tertangkap basah. Masih berani membantah. Sungguh pertunjukan yang bagus. Hamba menghadap Paduka Pangeran. Hamba, putri pejabat, menghadap Paduka Pangeran. Ada keperluan apa Paduka Pangeran datang ke kediaman ini? Pangeran ini cuma mau tanya. Penjahit yang dikirim untuk mengukur baju Nadia Wijaya dan ibunya. Kenapa belum kembali? Ada keperluan apa Paduka datang ke kediaman hamba? Pangeran ini cuma mau tanya. Penjahit yang dikirim untuk mengukur baju Nadia Wijaya dan ibunya. Kenapa belum kembali? Paduka Pangeran, apakah orang ini benar-benar Paduka yang kirim? Tidak percaya? Kalau memang Paduka yang kirim, kenapa tidak beritahu dulu? Agar kami bisa siapkan orang untuk menyambut Paduka. Wina Wijaya. Kamu mau mengajari pangeran ini? Paduka, mohon belas kasihan. Putri kecil tahu salah. Anak salah, ayah yang bertanggung jawab. Perdana Menteri tak bisa didik anak perempuan. Bagaimana bisa memerintah negeri nanti? Hamba pejabat tahu salah. Nadia Wijaya. Ikut pangeran ini ke istana. Dengan pasukan pengawal istanaku di sini. Ibumu aman. Terima kasih, Paduka. Tahu kenapa pangeran ini bantu kamu? Karena penyakit Pangeran Liang. Bukan cuma itu. Lalu apa? Karena Yang Mulia Permaisuri sudah menyusun titah. Mengangkatmu menjadi permaisuri utamaku. Tahu kenapa pangeran ini bantu kamu? Karena penyakit Pangeran Liang. Bukan cuma itu. Lalu apa? Karena Yang Mulia Permaisuri sudah menyusun titah. Mengangkatmu menjadi permaisuri utamaku. Apa Yang Mulia Permaisuri punya dendam dengan Paduka? Bagaimana maksudnya? Sebenarnya aku sudah lama berpikir. Keadaan saat ini adalah Baginda Kaisar terbaring sakit parah, tapi malah menyerahkan pemerintahan sementara pada Paduka Pangeran, tanpa memberi kuasa pada putra mahkota. Lanjutkan. Permaisuri menyuruh Paduka menikahiku. Pertama, untuk mengadu domba Paduka dengan Pangeran Liang. Kedua, Zian berbohong tidak bisa hamil, melakukan kejahatan menipu Baginda. Jika Paduka melindungiku, berarti Paduka melindungiku. Jika Paduka tidak melindungi, Paduka akan dituduh meninggalkan istri. Nadia Wijaya. Wanita terlalu pintar. Bukanlah hal yang baik.
Yang Mulia Permaisuri, hamba hanya tahu sedikit tentang akupunktur. Tidak punya keyakinan penuh bisa menyelamatkan Pangeran Liang. Jika Pangeran Liang mati, kalian semua ikut dikorbankan. Aga pertama. Aga pertama. Yang Mulia Permaisuri, Pangeran Liang dia tidak bisa diselamatkan. Apa katamu? Pergi. Anakku. Anakku. Kamu kenapa, nak? Aga pertama. Jangan sentuh anakku. Pangeran Liang masih bisa diselamatkan. Gerakan tak pantas ini kau hanya lihat saja? Kau masih mau selamatkan anakmu? Aga pertama. Aga pertama. Aga pertama. Nadia Wijaya. Nadia Wijaya. Hamba di sini. Kau membatalkan pernikahan. Apakah karena membenci pangeran ini? Hamba tak kenal Paduka. Bagaimana mungkin hamba benci Paduka? Hamba cuma tak rela jadi korban. Ibu Suri. Anakanda tak pernah minta apapun. Jika Anakanda mati, kabulkan 2 permintaan Anakanda. Pertama, janji pada Anakanda, jangan terlalu sedih. Kedua, jangan salahkan Nadia Wijaya. Dia pun terpaksa. Anakanda sudah maafkan dia. Yang Mulia Permaisuri, hamba akan beri akupunktur untuk Yang Mulia Pangeran Liang. Kecuali Pangeran Pemangku Negeri. Yang lain, mohon keluar dulu. Katakan, kenapa minta aku tinggal? Paduka. Yang Mulia Pangeran Liang, bukan hamba tak mau selamatkan. Melainkan, hamba tak berani. Apa maksudmu? Yang Mulia, Pangeran Liang bukan sakit tuberkulosis. Tapi diracuni lama-lama. Apa? Nadia Wijaya, kau harus bertanggung jawab atas ucapanmu. Mohon Paduka periksa dengan saksama. Sebelumnya aku sudah menduga. Kau fokus saja obati dia. Mereka yang mau celakakanmu akan kuhabisi. Termasuk kediaman Perdana Menteri. Jika kau mau, akan kuhabisi 9 turunan keluarganya. Bagaimana kabar Aga Pratama? Hamba balas, Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia Pangeran Liang sudah beristirahat. Kau. Apa katamu? Yang Mulia Permaisuri. Yang Mulia, Pangeran Liang selamat, itu berkah. Harusnya senang. Benar. Harusnya senang. Kazem Santoso. Kau pergi ke kediaman keluarga Wijaya. Ambilkan beberapa setel pakaian ganti untuk Nadia Wijaya. Permaisuri ini suka padanya. Akan menahannya di istana beberapa hari. Baik. Yang Mulia Putra Mahkota. Jika Yang Mulia Pangeran Liang pulih, akan bersaing dengan Yang Mulia untuk tahta Putra Mahkota. Tenang saja. Takkan ada yang bisa menyelamatkannya. Aku tak akan biarkan dia pulih.
Bagaimana? Sudah dapat informasi? Mengapa Pangeran Pemangku Negeri mengundang Nadia Wijaya ke istana? Nadia Wijaya pernah memeriksa Pangeran Liang di istana. Pangeran Pemangku Negeri ingin dia periksa lagi. Gadis itu ternyata bisa pengobatan. Benar juga. Lagi pula, Yang Mulia Putra Mahkota bilang, akan ada yang bisa selamatkan Pangeran Liang. Jangan-jangan Pangeran Liang diracuni oleh Putra Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota. Keponakanmu menghadap paman kerajaan? Sudah larut, untuk apa kau kesini? Hamba dengar dari ibu bahwa Kakanda sudah sadar. Jadi ingin datang menjenguk. Kau cari Pangeran Liang, tapi tidak ke kediamannya. Malah kesini mencarinya. Hamba kira Kakanda masih di sini. Kalau begitu, hamba pamit dulu. Tampaknya Putra Mahkota khawatir Pangeran Liang sembuh karena Nadia. Dan berebut kembali tahta Putra Mahkota. Makanya, dia berniat membunuh. Wanita ini benar-benar merepotkan. Kenapa? Nadia juga bisa tersipu? Hasrat dan nafsu manusia itu wajar. Pangeran juga begitu kan? Kau lihat pangeran ini malu? Malu sih tidak. Tapi, melihat Pangeran Liang membaik, sangat senang. Siapa bilang aku hanya karena Pangeran Liang? Yang Mulia Permaisuri, hamba akan akupunktur Pangeran Liang setiap hari. Sehabis 1 bulan bisa sembuh total. Bagus. Bagus. Kau memang sudah bekerja keras. Kalau lelah, duduklah sebentar. Siapa yang izinkanmu duduk setara dengan pangeran ini? Duduk di lantai. Ketika Pangeran, Nadia tidak lelah. Berdiri saja sudah cukup. Kalau begitu, karena kau tidak lelah, piaklah bahu pangeran ini. Arga Pratama ini, seolah-olah dia yang sembuh dari sakit. Tiba-tiba jadi banyak bicara. Nadia Wijaya. Pangeran ini bertanya padamu. Jika kau dinikahkan dengan pangeran ini, apakah kau masih akan membatalkan pernikahan? Membatalkan tidak berani lagi. Cari saja kesempatan untuk cerai damai. Pangeran ini tidak butuh muka ya. Paduka Pangeran. Keluarga Wijaya sedang menyelidiki Nadia melalui Putra Mahkota. Cepat sekali kedatangannya. Sedang bingung tidak punya alasan untuk menghajar mereka. Paduka Pangeran tiba. Hamba menghadap Paduka Pangeran. Jangan berpura-pura lagi. Silakan duduk. Ada maksud apa, Paduka? Yang pangeran maksud adalah Nadia Wijaya. Kamu tetap berdiri saja. Ada keperluan apa Paduka datang hari ini ke kediaman hamba? Pangeran dengar kalian menyelidiki kabar tentang Nadia Wijaya. Nah, pangeran kembalikan dia. Paduka Pangeran,
Kakak tidak menimbulkan masalah, kan? Ada Tita Permaisuri. Menikahkan Nadia Wijaya dengan pangeran ini. Masalah ini cukup besar? Paduka Pangeran, putri hamba mana layak menikahi Paduka? Pasti ada kesalahpahaman. Bagaimana? Dari ucapan Perdana Menteri, pangeran ini lebih buruk dari Pangeran Liang? Hamba tidak berani. Apalagi yang tidak kamu berani. Pangeran sengaja datang untuk memberitahu. Kalau masih berani mengincar Nadia Wijaya, kursi Perdana Menteri ini bisa diganti. Wina, laporkan pada putra mahkota. Mulai hari ini, keluarga kami bersedia maju mundur bersamanya. Tapi Nadia Wijaya dan Pangeran Liang harus disingkirkan. Datang saja saat perlu menusukkan jarum. Tak perlu terus menungguiku. Obat ini pahit dan sepat. Kalau aku tidak datang, Yang Mulia pasti minum setengah lalu berhenti. Sepertinya Ibu Suri kembali mengganggumu. Yang Mulia Permaisuri juga khawatir padamu. Dia berkata, siapa yang menyuruhmu membunuh Pangeran Liang? Demas pertama. Sepertinya kau tak menginginkan lagi posisi putra mahkota. Paman Kadan. Kau yakin putra mahkota yang menyuruh orang membunuhku? Kau adalah putra sulung Baginda Kaisar. Jika kau mati, posisi putra mahkota pasti akan aman sentosa. Tapi tenang saja. Dia tak berani berbuat semaunya di depan mataku. Nadia Wijaya. Pangeran ini memberimu sebuah tugas. Ambil lencana perintahku ini. Pergi ke kediaman Perdana Menteri dan selidiki semua latar belakang rahasia putra mahkota. Bawa semuanya padaku. Nadia Wijaya. Tidak nyaman tinggal di istana? Kembali untuk cari mati? Wina Wijaya. Aku pernah bilang, akan mengirim kalian semua ke neraka. Masih ingat? Jangan kira kau menikahi pangeran pemangku negeri, lalu bisa bertindak semaumu. Aku masih calon permaisuri putra mahkota. Kemarin Pangeran Liang diserang. Kau tahu hal ini? Bagaimana aku tahu? Aku kemarin menelan racun. Untungnya, aku paham sedikit ilmu pengobatan dan berhasil menyelamatkannya. Untuk apa kau cerita ini padaku? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin memberitahumu, posisi permaisuri putra mahkota, kau mungkin takkan pernah mendapatkannya. Kau. Ayah. Nadia Wijaya akan duduk di kursi utama ayah dan memukulku. Nadia Wijaya, kau berani menghina adik kandungmu sendiri. Kau mau memberontak? Memukulnya saja sudah dianggap memberontak. Aku lihat selama ini, Wina Wijaya bersama orang lain sering memukuli kami, ibu dan anak. Itu hal biasa. Omong kosong. Siapa yang pernah mengganggu kalian berdua? Beraninya kau berbuat kasar di depan ayah. Bukan hanya di kediaman Perdana Menteri saat ini. Bahkan jika putra mahkota datang sendiri, aku juga akan melawan. Putra mahkota tiba. Yang Mulia Putra Mahkota.
Faktanya memang begitu. Nadia Wijaya tanpa alasan jelas berani memukul adik kandungnya sendiri. Sungguh aib bagi keluarga Wijaya. Nadia Wijaya, apalagi yang mau kau jelaskan? Apakah penjelasanku ada gunanya? Lebih baik tidak. Pengwall, tangkap Nadia Wijaya. Yang Mulia Putra Mahkota. Sudahkah Paduka pertimbangkan baik-baik? Meskipun Paduka punya titah baginda, Putra Mahkota ini bisa membunuhmu. Semudah membalik telapak tangan. Posisi permaisuri Putra Mahkota. Tak akan ada yang bisa menyelamatkan Pangeran Liang. Jika tidak takut Baginda Kaisar murka, silakan bertindak kapan saja. Kulihat sampai kapan kau bisa sombong. Bergantung pada pembunuh Pangeran Liang. Apa? Berhenti? Yang Mulia, jangan terlalu khawatir. Kebenaran akan segera terungkap. Bagaimana mungkin Nadia Wijaya memegang titah Baginda Pangeran Pemangku Negeri? Kudengar Nadia Wijaya berhasil menyelamatkan pembunuh yang menyerang Pangeran Liang. Apa? Tampaknya keluarga Perdana Menteri sudah lama bersekongkol dengan Putra Mahkota. Jangan-jangan Putra Mahkota akan nekat dan menyerang Yang Mulia Pangeran Liang. Tentu tidak. Bagi Putra Mahkota, yang terpenting sekarang adalah membunuh bayaran yang kamu selamatkan itu. Lalu, buktinya hilang karena saksi mati. Aku ada urusan selama 2 hari ini. Jaga baik-baik dirimu. Aku tak akan datang menemuimu. Apakah kamu akan menyamar sebagai pembunuh bayar itu? Menunggu Putra Mahkota mengirim orang untuk membunuhmu? Tuan Bima Lesmana, si pembunuh bayaran sudah disiksa seharian semalaman. Tidak apa-apa. Dia sudah mengaku terkait dengan orang dalam istana. Dengan begini, pengakuan lengkapnya tinggal menunggu waktu. Kamu ini, kenapa harus ikut menderita bersamaku? Putra Mahkota hanya ingin membunuh pembunuh bayaran itu. Dengan melakukan ini, keselamatan Paduka Pangeran akan terjamin. Tidakkah kamu takut nyawamu sendiri ikut melayang? Kalau Paduka Pangeran mati, berapa lama lagi aku bisa hidup? Aku tak mau dengar kata-kata pesimismu. Paduka Pangeran. Ikannya sudah menyambar umpan. Katakan, siapa yang menyuruhmu membunuh Pangeran Liang? Kau pikir diam bisa selamat? Rencana perintahmu sudah membongkarmu. Keponakanmu menghadap Paduka Pangeran. Bina Wijaya menghadap Paduka Pangeran. Pangeran ini sedang menyelidiki kasus. Kalian datang untuk apa? Ada pembunuh masuk istana. Sebagai Putra Mahkota, aku wajib memimpin dari depan melindungi semua. Orang ini, serahkan padaku untuk diinterogasi. Paduka Pangeran. Orang ini keras kepala. Biarkan keponakanmu potong lidahnya, tebas tangan dan kakinya. Lihat, dia masih mau bicara atau tidak. Putra Mahkota. Yang Mulia Putra Mahkota. Semua hal sudah aku ketahui. Apalagi yang mau kau katakan? Ibu Suri, Anakanda hamba salah. Semua ini adalah ide dari kediaman keluarga Wijaya. Yang Mulia, keluarga Wijaya tak pernah mempengaruhi Yang Mulia. Diam! Kalau bukan karena kau menipu perasaanku, Una mungkin aku dipaksa keluarga Wijaya melakukan hal yang menyakiti Kakanda. Putra Mahkota dan Permaisuri Suri tahu aib jangan disebar keluar. Menyalahkan keluarga Wijaya adalah hasil terbaik. Apakah membiarkan Putra Mahkota lolos dari hukuman? Tunggu saja. Pertunjukan bagus masih di belakang. Ibu Suri,
Anak Anda hanya dibutakan oleh perasaan. Semua ini adalah ide keluarga Wijaya. Mohon Ibu Suri periksa dengan saksama. Bagaimanapun juga, saudara kandung. Putra mahkota ini percaya padamu. Kau tak akan berani pada Pangeran Liang. Nadia Wijaya, Paduka Pangeran. Kalian juga hadir. Bagaimana pendapat kalian? Biarlah Yang Mulia Permaisuri yang memutuskan. Kami, suami istri, tidak punya pendapat lain. Kalau begitu, putra mahkota ini akan segera memohon titah baginda. Semua orang di kediaman Perdana Menteri ditahan di penjara kerajaan. Yang Mulia Permaisuri, hamba tidak bersalah. Hamba benar-benar tidak bersalah. Yang Mulia Putra Mahkota, tolong selamatkan kami. Ayah, cepat cari akal. Wina Wijaya. Pangeran ini sudah mengizinkanmu kembali untuk berkemas. Menunda-nunda tidak ada gunanya. Kakak, Wina tahu salah. Mohon, kakak mohon ampun pada Yang Mulia Permaisuri. Beri Wina jalan hidup. Selama bertahun-tahun ini, pernahkah kediaman Perdana Menteri memberi kami jalan hidup? Kakak, Wina akan mengabdi sepenuh hati padamu. Tidak mengeluh. Tolong selamatkan Wina. Nadia, kamu berjasa menyelamatkan Pangeran Liang. Tolong selamatkan kediaman Perdana Menteri. Baik. Penuhi satu permintaanku. Maka aku jamin kediaman Perdana Menteri aman. Kakak, ayah pasti setuju apapun permintaanmu. Tolong selamatkan kami. Ayah, cepat setuju, atau kita semua mati. Katakan, apa syaratnya? Bertahun-tahun ini, ibu menderita di kediaman ini. Kau harus cerai damai dengan ibu. Mulai hari ini, tak ada hubungan lagi. Kau. Aku kasih waktu setengah jam. Hidup atau mati, kau yang putuskan. Mencoba memburu Pangeran Liang adalah kejahatan berat yang pantas dihukum mati seluruh keluarga. Dengan ini, ibu dan kediaman ini putus hubungan. Kalau ada masalah, dia tak akan kena dampak. Ayah pasti paham. Kalau dia tak tahu malu, tetap tak mau cerai. Biar dia tahu, rasa hidup lebih buruk dari mati. Paduka Pangeran, Nadia. Kalian sudah kembali. Silakan duduk. Duduklah. Surat cerai damainya mana? Kakak, ayah sibuk dengan urusan negara. Setelah merenung, bertekad memperlakukan nyonya utama dengan baik. Masalah perceraian, lupakan saja. Nadia, aku dan ibumu saling mencintai bertahun-tahun. Sudah tak bisa dipisahkan. Kenapa kau paksa kami berpisah? Tak punya malu. Paduka Pangeran tak mau cerai. Aku juga tak mau Nadia kehilangan keluarga. Paduka Pangeran berhati sangat baik. Hamba sungguh malu. Tapi ini perkara besar. Aku juga harus bertanggung jawab. Mulai hari ini, Perdana Menteri dan Nona Wina diturunkan jadi rakyat biasa. Diusir. Menjadi pengemis. Keluar dari ibu kota. Carilah keluarga yang baik.
Kudengar Pangeran Liang sudah sembuh. Putra mahkota nekat melakukan kudeta istana. Benarkah? Betul. Aku juga mendengarnya. Di depan sana, di dekat parit kota sana, Pangeran Pemangku Negeri mengirim bantuan untuk putra mahkota. Namun, Pangeran disergap. Terjun ke dalam parit kota. Kalian tahu? Tidak tahu. Arga Pratama, kau di mana? Arga Pratama, kau di mana? Keluar, jangan nakut-nakuti aku. Yang Mulia Putra Mahkota. Dia adalah tunangan Pangeran Liang. Sebelum bertindak, Pikirkan baik-baik. Oleskan ini di bagian yang terluka. Dari Dokter Istana. Tenang, tidak beracun. Nadia Wijaya. Aku tanya padamu. Jika kau dijodohkan denganku, apakah kau masih akan menolak? Tak berani menolak. Cari waktu untuk cerai saja. Aku tak mau kehilangan muka. Dasar kau. Kenapa harus ikut aku menderita? Jika pangeran mati, berapa lama lagi aku bisa hidup?